Nah, selanjutnya promosi yang lain yang dibuat oleh Axis misalnya adalah print ad. Ini adalah print ad ya, kita membuat print ad karena kita menonjolkan kreativitas, kita buat print ad yang tidak mudah langsung dilihat, langsung dipahami orang, tapi harus benar-benar diteliti apa sih maksud dan tujuan dari print ad ini. Di print ad ini kita mengangkat legenda Indonesia ya, ini namanya legendanya Timun Mas. Kalau dilihat di kopinya kita baca, kopinya berbunyi begini: Timun Mas berhasil meloloskan diri dari kejaran raksasa jahat setelah menebarkan biji ketimun ajaib dan masuk ke dalam hutan. Kemudian di kalimat selanjutnya kalian lihat ya bahwa kalimatnya itu cuma bolak-balik tapi intinya cuma satu ya. Ke dalam hutan, Timun Mas berhasil meloloskan diri dari kejaran raksasa jahat setelah menebarkan biji ketimun ajaib. Jadi ini cuma bolak-balik, intinya cuma satu. Di bawah ada kalimat yang menutup iklan. Bunyinya begini: sampaikan satu makna dengan berbagai cara. Axis.com. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai agensi komunikasi pemasaran itu dapat menyampaikan message atau pesan produk dari klien itu dengan berbagai cara yang benar-benar sesuai dengan target audiensnya. Nah, inti dari iklan ini adalah pesan tersebut. Jadi kita sebagai sebuah agensi menampilkan diri dengan bentuk kreatif untuk menyampaikan makna yang membuat klien berpikir bahwa agensi ini menarik karena kreativitasnya, dan dia membawa simbol bahwa dia mampu menyampaikan pesan komunikasi dengan cara-cara yang menarik. Kemudian di slide selanjutnya itu ada bentuk kartu lebaran ya, ini kartu Natal Axis Komunika. Ini bentuknya adalah baterai ya, baterai. Ini benar-benar baterai. Di kartu yang sebenarnya itu kita kasih baterai di bagian tengahnya. Ini menunjukkan bahwa Axis itu adalah agensi komunikasi pemasaran yang memiliki kreativitas dengan menampilkan kartu Natal ya sebagai dengan bentuk yang kreatif pula. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bahkan di bagian belakang itu ada kopinya, itu harus benar-benar disesuaikan dengan cara beriklan kita. Kemudian ini ada bentuk kartu lebaran juga yang menarik, bentuknya adalah tea bag atau teh ya, teh celup ya. Ini kalian dapat melihat maknanya di bagian samping kanannya. Kemudian iklan juga kita tampilkan dengan menarik. Ini adalah iklan bentuk perubahan logo dari logo Axis.com. Di bagian belakang itu dilihat adalah bentuk emas yang dilebur Axis.com, kemudian dibentuk baru menjadi Axis Komunika. Kopinya adalah no matter what its shape is, gold is gold. Bagaimanapun bentuknya, sesuatu yang bermutu tinggi tetap bermutu tinggi. Nah, seperti Axis Komunika, biarpun berubah logo, berubah personil, tapi mutunya tetap sama. Ini juga kita perlihatkan ada kartu, ini untuk kartu lebaran juga. Itu bentuknya kita adalah antivirus, jadi kita menyebarkan antivirus yang kopinya kita perlihatkan bahwa ini adalah antivirus gaya Axis Komunika. Nah, ini adalah bentuk-bentuk contoh promosi kreatif dari agensi Axis Komunika. Selanjutnya adalah contoh profil dari agensi iklan yang kedua. Ini adalah agensi iklan yang lebih besar ya, karena ini agensi iklan worldwide. Ini adalah agensi iklan yang namanya Ogilvy. Ogilvy ini ada banyak cabang ya. Kita ambil contoh satu saja, yaitu Ogilvy Red. Ogilvy itu bentuk pada tahun 48, di mana David Ogilvy mendirikan agensi yang akan menjadi Ogilvy & Mather. Itu dimulai hanya dengan 2 staff dan tidak memiliki klien. Bayangkan Ogilvy yang begitu hebatnya itu dimulai hanya dengan 2 staff saja. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya di Indonesia itu agensi lokal itu dapat menjadi begitu besar dengan kemampuan kreatif yang dimilikinya. Bahkan saya pernah menemui agensi iklan yang isinya hanya mahasiswa-mahasiswa, jadi belum menjadi profesional, tapi masih benar-benar merupakan mahasiswa, dan mereka bisa menangani klien-klien dari Jakarta, bahkan dari internasional. Ogilvy akhirnya mampu membangun perusahaannya menjadi satu dari 8 jaringan periklanan terbesar di dunia dan memiliki hampir 450 kantor di 169 kota di dunia.
Lihatlah, ini banyak sekali cabang dari Ogilvy. Ogilvy and Mather Advertising, ada Ogilvy PR, ada Ogilvy One Worldwide, ada Ogilvy Health World, Neo Ogilvy ini untuk Ogilvy yang mengurusi bagian digital, Ogilvy Red itu marketing communication, Social Ogilvy untuk yang berhubungan dengan iklan-iklan atau gerakan layanan masyarakat, Ogilvy Nur ini untuk produk-produk yang muslim, Ogilvy Change ini untuk gerakan-gerakan, Ogilvy Amplification, Ogilvy Pride, dan Geometry Global itu untuk riset dari Ogilvy. Jadi banyak sekali cabang dari Ogilvy ini. Adapun Ogilvy, logo awal Ogilvy originalnya berasal dari tulisan tangan David Ogilvy. Logo ini menggambarkan semangat David Ogilvy untuk mengembangkan industri periklanan yang terlihat dari budaya perusahaannya berbunyi "What we believe and how we behave". Ogilvy ini melahirkan banyak quotes ya yang dikenal. Jadi Ogilvy ini basicnya adalah copywriter. Jadi quote-quote-nya sangat menarik, dikenal sebagai Ogilvyism. Berapa idenya adalah big ideas are usual as simple ideas. Ide besar adalah ide yang simple, katanya. The customer is not a moron. She is your wife. Don't insult her intelligence. Jangan memandang customer itu sebagai seorang yang bodoh. Ini keseringannya orang-orang agensi ada berpikir, klien sih bego, nggak ngerti apa yang kita maksud. Jangan memandang klien itu sebagai orang bodoh. Anggap saja dia seperti istrimu. Dia itu punya intelijensi yang tidak kamu pahami. Advertising people who ignore research as a dangerous as general who ignore the codes of enemy signal. Jadi orang advertising itu harus melakukan riset. Tanpa riset itu orang-orang akan melakukan suatu gerakan tanpa petunjuk sinyal apapun. Jadi ini ada beberapa quotes yang menarik dari Ogilvy, dan quotes-quotes ini benar-benar berfungsi bagi orang periklanan hingga saat ini. Nah, kita masuk kepada company profile Ogilvy Red. Itu yang ada di slide selanjutnya. Ogilvy Red ini adalah sebuah perusahaan marketing communication ya yang cukup besar. Dia berbasic pada strategi atau kepada pekerjaan strategic planner. Nah, ini kita lihat di halaman pertama itu dia bicara tentang strategi, inovasi, dan pertumbuhan. Bagaimana pandangan Ogilvy Red terhadap kepentingan strategi dalam komunikasi pemasaran. Kemudian di slide selanjutnya mereka bicara tentang thinking differently. Ini adalah urusan atau perihal visi dan misi. Mereka memandang bagaimana open source, teori, desain, dan luck atau keberuntungan di dalam bidang komunikasi pemasaran. Selanjutnya adalah our people. Ini menunjukkan siapa saja yang berperan atau memberi peran di dalam agensi Ogilvy Red dan kredibilitas mereka. Kebanyakan mereka adalah PhD, MBA, atau lulusan-lulusan serta profesional yang memahami pentingnya branding, positioning di bidang, atau veteran di bidang strategi brand. Kemudian selanjutnya adalah our expertise, ya ini adalah kemampuan atau gambaran dari agensi Ogilvy Red, kemampuannya di bidang komunikasi pemasaran, dan mereka memperlihatkan berapa banyaknya cabang dari Ogilvy Red, termasuk consulting, global planning, entertainment, common health, kemudian government relation, dan lain sebagainya. Jadi open resource-nya mereka memperlihatkan vendor yang mereka miliki, yaitu rekanan yang mereka miliki untuk mengerjakan pekerjaan komunikasi pemasaran dan branding adalah misalnya BPP Digital, Lenders ini adalah pembuat logo yang sangat terkenal ya. Jadi mereka memperlihatkan bahwa mereka punya rekanan yang sangat banyak dan menunjukkan kredibilitas mereka dalam menangani sebuah merek. Our practice ini adalah service-nya, apa yang dapat mereka kerjakan, termasuk growth strategi,
strategi perkembangan brand, integrated solution strategi, bagaimana mengembangkan strategi terintegrasi, inovasi strategi. Jadi mereka berfokus kepada strategi komunikasi pemasaran. Kemudian connecting the dot, ini adalah sejenis pandangan bagaimana klien-klien yang mereka tangani selama ini. Kemudian ini adalah contoh jenis klien yang mereka tangani, misalnya financial service, information technology, healthcare, consumer goods, retail, dan lain-lain. Dan mereka memperlihatkan global reach-nya, siapa yang mereka tangani selama ini, dan di mana saja mereka menanganinya, termasuk di New York, London, Sao Paulo, Singapura, Beijing, dan lain-lain. Dan terakhir adalah kontaknya. Baiklah, itu adalah profil dari Ogilvy Red. Kemudian selanjutnya kita lihat business card-nya. Kita lihat bahwa business card-nya sangat menarik. Di depan adalah data-data dari orang yang tertera dalam business card, tapi di belakangnya ada quote-quote ya. Quote-quote yang dibentuk dengan bentuk desain yang menarik. Ini memperlihatkan bahwa basic dari Ogilvy itu adalah copy ya, quote. Jadi quote itu dapat didesain menjadi menarik dan tidak perlu dikasih gambar, karena memang yang terpenting dari quote itu adalah isi tulisannya. Jadi di sini diperlihatkan bahwa kartu nama Ogilvy Red itu bisa di depannya satu, tapi di belakangnya bisa bermacam-macam ide. Jadi satu pack kartu nama itu dapat terdiri dari beraneka ragam gambar. Dan mereka membuat kartu namanya itu lebih kecil daripada kartu nama biasa. Itu memperlihatkan bahwa ide mereka smaller and smarter. Semakin kecil pemikiran, semakin pintar mereka melihat peluang, maka semakin brilian sebuah agensi. Dan ini ada stationery kit yang dibuat oleh Ogilvy. Bentuknya juga menarik dan fokus pada corporate color-nya, yaitu merah, hitam, dan putih. Nah, baiklah, itu adalah bentuk dari profil beberapa